apa jeritan hati dari hakim kan orang yang silent gitu Pak ya. Tiba-tiba kalau menjerit kan ada sesuatu yang sudah sampai pada titik dan batas tertentu ya untuk disuarakan. Dengan take home pay yang diberikan pemerintah sekarang itu sudah tidak cukup lagi. Sementara mereka ingin menjaga integritas. Agak naif kalau kita meminta keadilan ditegakkan. Sementara teman-teman hakim tidak difasilitasi untuk menjaga kehormatannya dari sisi jaminan kehidupannya ya Pak. Ada hakim yang ditusuk di ruang sidang sampai meninggal. Itu kasus di mana tuh? Ditusuk di ruang sidang? Sidoarjo. Ada yang pecut sama sabuk, yang dilempar sama kursi. Oh oke. Sudah banyak kejadian seperti itu. Sehingga ini mau nunggu korban berapa lagi baru ada sistem pengamanan yang memadai untuk para hakim. Lebih baik mengemis kepada negara supaya independensi kita bisa didirikan. Terjaga. Daripada menerima katakanlah suap lah katakan itu kan ya, dari para pihak orang yang berperkara hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai hakim. Tajam sekali Rocky mengatakan, bagaimana kau meminta keadilan pada seseorang yang kesejahteraannya belum difasilitasi. Jadi dengan 2 triliun sementara APBN kita di atas 2.000 triliun, 2.500 triliun, mungkin di atas 3.000 triliun. 3.600 dengan mengeluarkan 2 triliun saja, jaminan keadilan bisa di tangan karena kesejahteraan itu bisa dilakukan sehingga orang-orang punya integritas dan independensi. Mohon maaf, ini bahasa saya agak cilaka kalau kita tidak memfasilitasi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan, meninggikannya, meluaskannya, dan memperbanyaknya. Dan kita terus-menerus menjaga kewarasan itu karena itulah yang akan menjadi dasar bagi kita untuk membangun rasionalitas. Alhamdulillah hari ini bukan punggawa. Ini mungkin harus lebih dari punggawa. Karena beliau adalah ketua muda Mahkamah Agung di bidang agama dan juga sebagai Ketua Ikatan Hakim Indonesia, Dr. Yaswardin. Yaswardin. Artinya apa tuh Pak? Selalu memudahkan. Ya cocok memang Pak. Teman-teman, Dr. Yaswardin itu hadir di sini karena kita ingin membahas satu isu pokok, isu penting. Tiba kita disadarkan selama 12 tahun hakim ditelantarkan dalam tanda petik berbagai fasilitas yang harus mendukungnya. Padahal kita adalah negara hukum. Dalam negara hukum maka Mahkamah Agung menjadi pintu sekaligus jendela bagi kepentingan seluruh kemaslahatan. Tapi tiba-tiba menyeruak ke atas isu bahwa teman-teman hakim ini akan melakukan gerakan cuti bersama hakim se-Indonesia. Kita akan kulik ini dan sejauh mana hal-hal ini sudah diselesaikan. Pak Yaswardin sudah berapa lama sebenarnya di Mahkamah Agung sekarang? Kalau periode ininya? Saya dari 2017. 2017. Sebelumnya pernah jadi asisten saya 6 tahun. 6 tahun. Dari 2001 sampai 2006. 2001, 2006 jadi asisten, terus kemudian jadi Hakim Agung tahun 2017. Oke. 7 November 2017 dilantik jadi Hakim Agung. Tapi kalau ngelihat jabatan Bapak, usia pengabdian sebagai hakim udah berapa lama Pak? 33 tahun. 33 tahun. Ya. Baik, 33 tahun. Kenapa tiba-tiba hakim melalui apa Pak? SHI ya? Ya. SHI itu Solidaritas Hakim Indonesia itu tiba-tiba ingin membuat gerakan cuti bersama hakim Pak. Ya. Pertama saya disclaimer dulu ini bahwa gerakan cuti bersama atau sama-sama cuti para hakim itu adalah inisiatif mereka sendiri. Jadi tidak digerakkan oleh Ikatan Hakim Indonesia. Oke. Tetapi IKHI sebagai satu-satunya organisasi profesi hakim sangat mendukung apa yang mereka suarakan. Karena apa yang mereka suarakan ya suara kita juga, suara IKHI juga, dan itu juga sudah diperjuangkan oleh Ikatan Hakim Indonesia bersama Mahkamah Agung. Oke. Suara itu apa Pak sebenarnya?
apa jeritan hati dari hakim kan orang yang silent gitu Pak ya. Tiba-tiba kalau menjerit kan ada sesuatu yang sudah sampai pada titik dan batas tertentu ya untuk disuarakan. Betul. Jadi orang mengenal profesi hakim itu adalah silent corp. Corp yang diam. Tidak banyak bicara, tidak banyak mengeluh gitu. Akan tetapi memang sekarang ini mereka merasakan sendiri, teman-teman hakim muda ini yang merasakan sendiri karena mereka tinggal di daerah, ada yang daerah terpencil, ada yang setengah terpencil kan gitu, ada yang daerah yang batas paling luar Indonesia. Dengan take home pay yang diberikan pemerintah sekarang itu sudah tidak cukup lagi. Sementara mereka ingin menjaga integritas. Integritas, menjaga martabat hakim, menjaga kemandirian hakim harus dijaga. Sedangkan kebutuhan dasar saja mereka sudah tidak terpenuhi. Gitu. Nah itulah makanya sekarang karena sejak peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 belum ada revisi tentang penghasilan hakim tersebut sampai sekarang. Oke. Jadi agak naif kalau kita meminta keadilan ditegakkan, sementara teman-teman hakim tidak difasilitasi untuk menjaga kehormatannya dari sisi jaminan kehidupannya ya Pak ya. Betul. Itu yang menyebabkan. Jadi orang hanya melihat putusan hakim ini tidak adil, putusan hakim ini banyak memihak atau imparsial, tidak imparsial gitu kan. Putusan hakim ini masuk angin, putusan hakim ini macam-macam lah yang negatif itu. Tapi orang tidak melihat bagaimana sih keadilan untuk hakim itu sendiri. Apa sudah adil misalnya untuk misalnya kesejahteraannya, keamanannya, itu sudah adil belum? Nah, jadi orang tidak hanya melihat menginginkan hasil dari pekerjaan hakim itu. Tetapi bagaimana kehidupan hakim tidak dilihat, bahkan tidak dipikirkan. Iya. Dan itu kalau dilihat memang peraturan pemerintahnya itu udah 12 tahun lalu Pak ya, nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan fasilitas hakim. Betul. Artinya selama 12 tahun itu ya tidak ada perubahan mengenai hak keuangan dan fasilitas hakim. Ya, khususnya tunjangan hakim, tunjangan jabatannya tidak ada perubahan. Nah, awalnya sejak tahun 2012 sampai 2015 itu kenaikan gaji pokok pegawai negeri sipil itu tidak naik. Hakim tidak masuk. Tidak termasuk dalam orang ya. Nah, kemudian waktu itu kita tuntut, kita adakan judicial review tentang pengaturan tentang gaji pokok itu. Nah, kemudian sejak itu juga gaji pokok kalau pengadilan negeri naik, kalau pengadilan negeri sipil naik maka ikut juga naik, hanya gaji pokok. Oke, jadi ada disamakan gitu ya treatmentnya. Oke. Hanya saja kenaikannya itu kan hanya 8%, kadang 5%, ya tidak signifikan. Nah, akhirnya karena gaji pokok PNS yang tadinya sudah berapa tahun naik, sedangkan hakim gaji pokoknya tidak naik, baru naik berapa tahun berikutnya, ya akhirnya sama dengan pegawai negeri sipil yang lain. Sebenarnya hakim tuh PNS atau pejabat negara? Nah itulah di kita ini dalam peraturan perundang-undangan kita masih kacau. Dalam undang-undang ASN disebutkan hakim itu pejabat negara. Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman juga disebutkan pejabat negara. Tetapi sistem penggajiannya masih menginduk pada pegawai negeri sipil. Struktur gajinya juga sama dengan struktur gaji pegawai negeri sipil. Hanya perbedaannya pada tunjangan saja. Oke. Jadi apakah itu juga termasuk yang diperjuangkan Pak? Artinya kan harus jelas nih pejabat negara dengan PSN kan itu satu frasa dan kehormatan yang berbeda kan ini. Ya, itulah kita menghendaki sebetulnya ada undang-undang tersendiri mengatur tentang jabatan hakim. Eksistensi hakim diatur di sana.
apapun nomenklaturnya, apa pejabat negara atau apa, tetapi dia harus berbeda dengan pegawai negeri sipil biasa. Oke. Undang-undang yang diatur dalam undang-undang ASN. Oke. Apakah di profesi penegak hukum lain di Indonesia itu juga sudah diatur Pak? Ada jabatan tertentu yang diatur secara dengan undang-undang tersendiri? Kalau di kita memang belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Itu sebabnya hakim menjadi penting untuk diatur supaya dia betul-betul menjadi sesuatu yang berbeda. Berbeda bukan karena ingin perbedaan, tapi karena memang statusnya memang pejabat negara kan. Oke. Kemarin yang dituntut oleh teman-teman tuh sebenarnya kan kalau tidak salah bukan, ada berapa sih Pak? Kalau nggak salah dalam hitungan saya ada 7 atau 8 itu. Ya, sebetulnya yang dituntut teman-teman itu ada 8 item lah. 8 item. Ya, gaji pokok, tunjangan jabatan, kemudian tunjangan kemahalan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, kemudian ada beberapa tunjangan. Ada kesehatan gitu juga. Kesehatan. Ya, maksudnya. Yang untuk kesehatan sejak Januari 2024 yang lalu itu sudah tidak BPJS lagi. Selama ini kan BPJS. Oke. Jadi keluhan teman-teman ini kalau BPJS hari sidang hari itu misalnya, kemudian dia Saya harus kebayang berobat, BPJS dapat antrian 270 misalnya kan, bagaimana tidak mengganggu persidangannya itu, kan terganggu persidangannya. Saya kebayang kalau BPJS itu. Akhirnya sekarang apa Pak? Mahkamah Agung dengan 2023 dengan IKHI memperjuangkan agar dapat yang layak lah untuk pelayanan kesehatan. Akhirnya dapatlah itu in-health. In-health. Nah, lumayan sekarang. Tapi itu baru hakimnya saja. Jadi tidak keluarganya masuk. Anak istrinya belum masuk. Terutama hakim-hakim muda Pak ya yang masih anak-anaknya masih. Hakim-hakim muda. Ya. Pak, dalam pengamatan saya sebenarnya hakim itu menjadi garda terdepan keadilan. Betul. Ketika proses pemeriksaan di penegak hukum itu selesai, di situ ada isu soal keamanan hakim. Di situ ada isu pelecehan terhadap kehormatan hakim. Ya. Itu hal-hal yang itu termasuk yang diperjuangkan kemarin oleh teman-teman atau itu menunda dulu? Yang penting ini dulu tunjangannya. Betul, termasuk yang kita perjuangkan. Oke. Jadi termasuk keamanan, kemudian contempt of court atau pelecehan terhadap hakim, terhadap pengadilan itu merupakan bagian dari tuntutan hakim-hakim muda ada yang tergolong dalam SHI dan juga tuntutan kita yang kita perjuangkan oleh IKHI dan Mahkamah Agung juga gitu kan. Apa fakta konkret bahwa undang-undang yang tadi itu keselamatan hakim, keamanan hakim itu harus diperjuangkan? Apa memang sudah sebegitu parah Pak perlindungan keamanan? Ya sudah begitu parah Pak kalau menurut kita, karena ada hakim yang ditusuk di ruang sidang sampai meninggal. Itu di kasus di mana tuh? Ditusuk di ruang sidang? Sidoarjo Pak. Di Pengadilan Agama Sidoarjo. Berarti jarak antara ruang sidang itu tidak memadai Pak? Orang. Iya, waktu itu memang belum standar. Ruang sidang itu belum standar. Jadi mestinya kan antara hakim dengan para pihak itu kan ada batas. Ada batas. Ada batas yang sulit untuk dan ada ketinggian yang harus berbeda juga kan supaya harus berbeda. Nah, waktu itu ya di Sidoarjo belum seperti itu. Sehingga ya ada keamanan, ya ada security 1 orang, tapi kan ada ruang sidang kan banyak, ada 2-3 ruang sidang. Satu ruang sidang itu hanya 1 orang security menjaganya, bagaimana mengamankan itu. Ya. Oke. Oleh karena itu adanya yang meninggal, kita juga tahu, mungkin masyarakat juga udah tahu ada yang dipecut sama sabuk, yang dilempar sama kursi. Ya kan? Sudah banyak kejadian seperti itu, sehingga ini mau nunggu korban berapa lagi baru ada sistem pengamanan yang memadai untuk para hakim. Kalau begini kan membuat bukan hanya masalah keadilan, tetapi orang nggak mau jadi hakim karena keamanannya tidak ada keamanannya bukan seperti itu kan. Jadi yang banyak persoalan yang akan
terimbas nanti dengan tidak adanya pengamanan ini. Kalau isu mengenai contempt of court, Pak, itu apa fakta yang ditangkap oleh organisasi profesi Ikatan Hakim yang terjadi di lapangan? Ya, contempt of court ini kan ada dua, Pak. Ada criminal contempt of court, ada private contempt of court. Kalau criminal contempt of court itu, misalnya seperti tadi melempar fisik hakim, Pak ya, secara fisik, gitu dari di ruang sidang, kemudian termasuk dengan kata-kata yang menghina dan lain sebagainya. Kemudian banyak ini dalam rangka pengamanan juga pengamanan hakim. Kalau ada contempt of court begitu kan hakim bisa memutuskan di satu tempat itu sendiri untuk mengusir keluar atau kalau memang sudah lebih parah bisa ditahan seperti di negara-negara lain kan. Nah, kalau yang private contempt of court itu kita kan masalah eksekusi kan susah sekarang, Pak. Apalagi putusan-putusan yang hanya yang minor, yang ringan ya, yang ringan-ringan. Lebih parah lagi itu putusan-putusan tentang hukum keluarga. Hukum keluarga misalnya membayar mut'ah, membayar iddah yang hanya 30 juta, 50 juta. Itu kan eksekusinya susah. Akhirnya mereka menang hanya dalam kertas saja. Putusan hakimnya tidak bisa dieksekusi. Enforceable. Ya, oleh karena itu kalau dengan adanya undang-undang contempt of court nanti misalnya termasuk orang tidak melaksanakan putusan perdata itu dapat dipidana. Nah, kalau dengan dipidana itu dia memaksa dia supaya membayar gitu. Pak, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 menegaskan bahwa salah satu tujuan pendirian Republik ini adalah untuk mewujudkan keadilan sosial. Dan Mahkamah Agung menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial itu. Pasal 1 Undang-Undang Dasar 45 juga mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Pasal 24 ada satu frasa kata yang kunci dan tidak ada dalam bahasa lainnya itu kekuasaan kehakiman, kekuasaan yang merdeka. Tidak ada frasa kata merdeka dalam pasal-pasal yang lain. Itu kan untuk menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai peran yang strategik untuk mewujudkan cita-cita Indonesia, tapi juga cita-cita negara. Dan dia diberikan keleluasaan dengan kemerdekaan yang disebut kekuasaan yang merdeka itu. Apakah yang tuntutan-tuntutan yang tadi dikemukakan bagian juga dari itu, Pak, untuk mewujudkan filosofi dasar negara dan tujuan negara itu? Betul. Jadi tuntutan teman-teman ini mereka menuntut kepada negara itu justru karena mereka ingin mempertahankan independensi. Kemerdekaan mereka sendiri tidak sebagai seorang hakim. Kalau kami berpendapat bahwa lebih baik mengemis kepada negara supaya independensi kita bisa didirikan, terjaga. Daripada menerima ya katakanlah suap lah katakan itu kan ya, dari para pihak orang yang berperkara hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sebagai hakim. Nah, jadi lebih baik meminta kepada negara, mengemis-ngemis kepada negara, atau demo kepada negara, katakanlah kan untuk lebih besarnya lagi. Kita menuntut negara agar memenuhi ini. Karena pasal 48 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jelas mengatakan negara menjamin keamanan dan kesejahteraan hakim. Nah, tetapi pelaksanaannya dari undang-undang ini, pasal ini belum ada. Ya, belum ada lah. Dianggap aja belum ada, meskipun hanya ada security dan sebagainya itu kan. Kita anggap itu belum ada. Nah, oleh karena itu yang kita minta. Ya. Itu yang kita minta. Kemerdekaan hakim itu mutlak dalam sebuah negara hukum. Seperti Pak Bambang bilang tadi. Dan di negara-negara manapun, salah satu unsur untuk kemerdekaan itu atau independensi hakim itu adalah negara memenuhi kebutuhannya, menyiapkan keamanan bagi hakim itu supaya dia bisa bekerja dengan baik dan benar-benar kemerdekaan hakim atau independensi hakim itu bisa dipertahankan oleh teman-teman kita hakim. Betul.
Jadi sebenarnya nih apa yang dikemukakan oleh Bapak untuk membuka mata kita ini bukan sekedar tuntutan peningkatan gaji. Ada hal filosofi yang sangat mendasar. Dan ini sangat konstitusional. Karena untuk mewujudkan pasal 24 Undang-Undang Dasar, kemudian dikonversi di pasal 48 tadi itu Pak, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, harus ada keamanan dan kesejahteraan. Gitu Pak ya. Jadi, dan ini bagian dari proses itu sebenarnya. Bagian dari proses itu. Jadi Undang-Undang Dasar 45 sudah dijelaskan pelaku kekuasaan kehakiman itu Mahkamah Agung dengan badan peradilan di bawahnya. Siapa itu badan peradilan di bawahnya? Adalah hakim. Pelaku kekuasaan kehakiman. Dan untuk melaksanakan pelaku kekuasaan kehakiman dengan baik, dia harus independen. Itu sudah asas internasional. Dalam sejarah hakim di Indonesia ini baru pertama kali kalau gitu Pak ya. Ada tuntutan seperti ini dan solidaritas hakim itu menguat dan terkonsolidasi seperti ini. Sebetulnya ini bukan yang pertama kali Bukan yang pertama kali. Jadi lahirnya peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 itu diawali juga dengan hal yang sekarang terjadi. Mestinya ini tidak boleh terjadi berulang-ulang, harus ada responsif ya Pak. Mestinya. Karena undang-undang sudah mengatur seperti itu, tidak usah diminta, itu harus dilakukan gitu oleh negara. Gitu. Ya. Pak, saya pernah mengikuti satu diskusi oleh teman-teman hakim dan Rocky Gerung, Pak. Oh iya. Itu kan tajam sekali Rocky mengatakan, bagaimana kau meminta keadilan pada seseorang yang kesejahteraannya belum difasilitasi. Bahkan Pak, eksistensi hakim di sebuah ruang formal itu kadang-kadang dia duduk tidak di depan, dia duduk di belakang karena itu nyata Pak, terasa betul. Nyata, karena di undang-undang protokol kita tentang protokol, saya lupa undang-undangnya nomor berapa, undang-undang tentang protokol undang-undang kita itu hakim belum diatur tempatnya. Ada di undang-undang protokol itu disebutkan bahwa ketua pengadilan itu sejajar dengan sekretaris daerah. Berarti di bawah ini masih di eselon 1. Oleh karena itu tempat duduknya itu diatur di layer kedua. Layer kedua. Tetapi bersyukur kita sekarang ada daerah-daerah tertentu yang paham, yang gubernurnya paham, sekdanya paham tentang kedudukan pengadilan. Mereka sudah dimasukkan di dalam protokoler daerah yang duduknya sejajar dengan bupati, kemudian kepala kejaksaan, kemudian kepala kepolisian setempat dan lain-lainnya. Tetapi dalam undang-undangnya sendiri, undang-undang protokol sendiri ya tidak. Oleh karena itu masih ada teman-teman kita yang justru tempat duduknya itu ya sama dengan kepala dinas gitu. Iya. Artinya peraturan protokoler ini kan menjadi penting untuk menempatkan eksistensi Pak ya. Betul. Karena dalam kehormatan kita di eksistensi, tempat duduknya tidak ditempatkan sejajar aja itu bisa jadi masalah besar kan soalnya. Betul. Apalagi di situ yang saya dengar waktu diskusi dengan Rocky Gerung itu menghadapi case-case dengan perkara-perkara yang nilainya fantastis. Ya. Itu juga bisa sangat mengganggu Pak. Dalam prakteknya itu memang terganggu betul atau gimana ya Pak? Ya terganggu, pasti terganggu. Jadi langsung atau tidak langsung itu pasti akan terganggu. Kan? Seolah-olah hakim itu yang mengadili perkara atau ketua pengadilan di satu tempat itu di bawah pemerintah daerah. Kan? Jadi artinya tuntutan yang diajukan itu harus dapat tanggapan yang serius karena ini punya dampak dan risiko yang jauh ke belakang dan ke depan Pak. Soal-soal keadilan yang harus ditegakkan. Betul, karena banyak orang tidak menyadari keberadaan hakim itu. Kalau tentang status hakim, keberadaan hakim itu sebagaimana di dalam satu negara hukum itu sangat penting kan. Integritasnya harus dijaga, itu sangat penting. Orang belum terlalu care terhadap ini. Ada kaitannya. Padahal putusan-putusan hakim itu juga akan menguntungkan negara kalau putusannya adil. Yes. Putusannya adil akan menguntungkan negara. Orang koruptor didenda
kan masuk kas negara. Orang korupsi harus mengembalikan uang korupsinya masuk pada negara. Kemudian putusan-putusan itu akan berpengaruh juga terhadap dunia usaha kan. Kalau ada keadilan di suatu negara, orang akan senang untuk menanamkan modal berusaha di tempat kita. Nah, ini yang jarang disadari oleh halayak umum pada umumnya. Ya. Tidak mungkin ada pertumbuhan kalau tidak ada kepastian hukum. Betul. Dan salah satu kepastian hukum itu adalah memberikan jaminan terhadap hakim-hakim ini untuk independen dan punya integritas. Salah satu caranya dengan meningkatkan kesejahteraannya. Betul. Baik. Kalau mau hakim independen, ya kesejahteraannya dipenuhi. Baik. Ada contoh nih Pak di Prancis 2011 12 Februari para hakim demo turun ke jalan sehingga semua pengadilan tutup di seluruh pelosok negara. Mereka melakukan aksi bentuk penolakan ini, kalau ini campur tangan Presiden Prancis. Ini campur tangan presiden, itu campur tangan kekuasaan. Nah, yang sekarang dilakukan oleh teman-teman kan hanya ingin meningkatkan dan melindungi kehormatannya dengan meningkatkan kesejahteraan. Apa pendapat Bapak kalau sampai kayak begini nih? Itu sebetulnya tidak boleh dilakukan ya bagi seorang hakim. Sebetulnya cuti bersama ini dalam bentuk pernyataan sikap untuk mengungkapkan minta kenaikan itu sebetulnya bagi seorang hakim tidak bagus gitu, Pak. Tapi ini terpaksa dilakukan karena ini memang tidak dapat perhatian gitu. Terpaksa dilakukan. Jadi ini bukan mogok kerja. Bukan mogok dengan cuti, tapi memang mereka mengambil cuti sebagai sebuah haknya. Dan kemudian dalam cuti itu mereka menyuarakan hak-haknya itu melalui solidaritas itu, Pak. Jadi mereka yang tidak punya cuti tetap dia bekerja di kantornya. Atau ada perkara-perkara tahanan misalnya yang harus disidangkan segera, mereka tidak boleh cuti. Oleh ketua pengadilannya nggak dikasih cuti karena itu akan mengganggu pelayanan pada masyarakat, pencari keadilan gitu. Oke. Pak, kalau diminta prioritas karena sebentar lagi kita punya pemerintahan yang baru. Apa prioritas paling penting yang harus diakomodasi oleh pemerintah untuk memastikan supaya kesejahteraan hakim ini betul-betul dilindungi agar bisa menjadi penegak hukum yang punya integritas dan independensi? 3-5 isu penting Pak yang harus diakomodasi oleh kekuasaan supaya kekuasaan kehakiman ini betul-betul. Yang pertama prioritas tadi untuk pemenuhan kebutuhan pokok tadi Pak. Kebutuhan pokok. Gaji pokoknya, tunjangan jabatannya, tunjangan kemahalannya, soal kesehatannya, transportasi. Itu untuk kebutuhan pokok mereka kan. Yang kedua masalah keamanan. Keamanan ini harus diselesaikan dengan satu konsep yang tertentu, yang jelas. Kalau kita lihat di Amerika misalnya ada court martial gitu ya. Di Amerika itu pengadilan itu punya polisi sendirilah katakanlah gitu, punya polisi sendiri, court martial itu yang mereka bertanggung jawab terhadap keamanan persidangan, keamanan hakim dan keluarganya, kemudian pengamanan eksekusi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan peradilan itu. Itu dua. Saya tidak mesti mengatakan bahwa harus seperti court martial, tapi harus mulai diberi konteks seperti Indonesia ya. Konteks kita gimana ini? Harus ada pengamanan itu. Yang ketiga perumahan, Pak. Perumahan. Betul. Memang ada sekarang perumahan disiapkan oleh Mahkamah Agung, tetapi perumahan itu sebagian sudah rusak. Kemudian kalaupun ada yang layak tunggu, untuk menunggu itu kosong, Pak. Baik, maksudnya apa untuk menunggu kosong? Ya tempat tidur nggak ada, peralatan dapur nggak ada. Cuman rumahnya doang. Furniturnya nggak ada. Suruh gelar tikar. Ya, sudah mereka misalnya pindah dari Aceh, pindah ke Mataram misalnya, pindah ke Mataram. Uang pindah itu biasanya tidak cukup untuk membawa apa yang tadi di Aceh, peralatan dapur, TV segala macam, ya kemudian tempat tidur segala macam itu, akhirnya dilelang situ dengan harga murah,
Atau bahkan kalau nggak laku udah mau dekat berangkat kasihin aja itu. Nggak mungkin dia angkut ke Mataram kan, yang 2 kali nyebrang lautan. Jadi kalau hakim dipindahkan itu cerita buruk karena Iya. dia harus mengeluarkan. Terpaksalah dia dengan sisa-sisa, misalnya kalau masih ada sisa untuk perjalanan tadi, ditambah dengan penghasilan dia harus beli tempat tidur sendiri, beli TV sendiri, beli peralatan dapur sendiri dan sebagainya. Ya. Nah, oleh karena itu ada memang uang kontrak disiapkan oleh pemerintah, tapi uang kontrak itu tidak memadai. Saya kasih contoh Jakarta. Baik. Jakarta itu uang untuk kontrak itu, uang sewa rumah itu hanya 2,5 juta. Mas Bambang tahu sendiri kalau 2,5 juta. Itu kamar Pak, bukan rumah Pak. Satu kamar. Dia punya anak, punya istri, mungkin punya pembantu juga kan. Mau tidur di mana kalau ngontrak satu kamar? Kalau satu rumah kan minimal 30 juta, itu rumah jelek-jelek itu ada di gang-gang. Itu udah paling tinggi itu Pak di Jakarta kan level untuk kontraknya itu. Iya. Itu ada seperti itu. Makanya ada teman-teman kita yang meninggal di kosan Pak. Banyak ini. Karena mereka pindah sana, tidak bawa keluarga, karena uang kontraknya misalnya cuma 2,5 juta, yang ngekos satu kamar. Ya kebetulan memang sudah ada penyakitnya, kemudian baru-baru ini kan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Masya Allah. Ditunggu hari apa? Itu hari Selasa. Dia harus sidang hari Selasa itu. Ditunggu sudah jam sidang, kok beliau belum datang. Akhirnya orang Pengadilan Agama cari ke tempat kuasaan dia. Rumahnya terkunci, tapi lampu masih hidup. Kemudian ada kendaraan di dalamnya gitu kan. Artinya barangkali beliau ada di dalam. Akhirnya digedor itu, dibongkar paksa. Dilihat sudah meninggal. Menurut informasi dari istrinya, itu yang bersangkutan itu komunikasi terakhir hari Jumat. Pak itu tadi Selasa. Ini Selasa. Ini Jumat komunikasi terakhir. Kita nggak tahu pasti kapan meninggalnya. Tapi udah pasti bukan hari Selasa meninggalnya itu. Karena itu sudah agak bau ya. Agak bau. Ya. Mungkin kemungkinan besar beliau itu hari Jumat atau Jumat malam itu meninggal. Sampai dengan hari Selasa baru ditemukan. Dan ini bukan kasus pertama. Sebelum-sebelumnya juga ada kasus-kasus lain teman-teman ditemukan di rumah kosan. Hanya saja tidak terlalu lama seperti ini gitu ya, seperti yang kasus ini. Baik. Meninggal di kosan itu sudah banyak terjadi. Pak Ketua, itu berapa sesungguhnya jumlah hakim sekarang? Hakim sekarang 7.623 orang. 7.623. 4 lingkungan peradilan. Jadi 4 lingkungan itu cuma 7.600. Iya. Tadinya 8.000, tapi karena ada yang pensiun, ada yang meninggal, belum ada tambahan hakim. Taruhlah 8.000 sampai 10.000 nanti kita punya hakim. Iya. Dengan jumlah seperti itu berapa sesungguhnya diperlukan dana untuk memfasilitasi kebutuhan gaji pokok, kemudian tunjangan jabatan dan tunjangan kemahalan itu hanya berkisar antara 2 triliun dibutuhkan uang untuk per tahun ya, untuk memenuhi 3 komponen tadi. Jadi dengan 2 triliun sementara APBN kita di atas 2.000 triliun, 2.500 triliun, mungkin di atas 3.000 triliun. 3.600 dengan mengeluarkan 2 triliun saja, jaminan keadilan bisa di tangan karena kesejahteraan itu bisa dilakukan sehingga orang-orang punya integritas dan independensi. Maaf, ini bahasa saya, agak cilaka kalau kita tidak memfasilitasi itu. Ya, makanya kalau istilah kasarnya agama ya, zalim lah. Zalim hanya mengorbankan sekian, sekitar 2 triliun untuk mendapatkan integritas yang tinggi, itu tidak dilakukan, ya. Kemudian mengorbankan integritas para hakim di peradilan itu menjadi lemah. Itu kan zalim kepada negara, zalim juga kepada para hakim. Yes. Teman-teman, kita zalim kalau untuk memenuhi 2 triliun dan memastikan keadilan akan ditegakkan, dan itu tidak dilakukan. Kita bukan negara hukum
yang benar-benar mengingkari keagungan dari Mahkamah Agung. Jangan lihat hakim dari jubahnya ketika bersidang, lihatlah kesehariannya. Dan yang lebih penting lagi, apa tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan hakim ini. Jangan minta keadilan ketika kau tak mampu memberikan kesejahteraan. Cocok gak Pak kalimat tadi? Setuju, Pak. Setuju. Pak, itu miris banget Pak. Dengan hanya tunjangan 2,5 juta, bagaimana mungkin dia mendapatkan rumah yang layak untuk keluarganya dan kau meminta keadilan? Pak, ini ngenes nih Pak. Ya. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh siapapun pemimpin negara kita ini. Segera lunasi hutangmu dan kewajibanmu pada kesejahteraan hakim. Karena itu adalah jaminan untuk menegakkan keadilan karena ada integritas dan independensi pada dirinya. Kita berharap, iya, Pak. Kita berharap ke depan pemerintahan baru, apalagi kita lihat jejak digitalnya presiden terpilih kita ini sangat konsen terhadap kesejahteraan hakim. Kalau kita lihat pidato-pidato beliau itu yang ada di YouTube di mana-mana, itu beliau konsen sekali kepada kesejahteraan hakim. Ya, kita optimislah dengan pemerintahan yang baru nanti, apa yang menjadi keluhan hakim sekarang ini bisa dipenuhi sebagaimana mestinya. Gitu. Inilah pesan dari Ketua Ikatan Hakim Indonesia. Kami tidak meragukan performa, kinerja, dan janji yang akan direalisasi oleh pimpinan baru. Tapi kami perlu segera, karena ancaman soal ketidaksejahteraan ini sudah di depan mata dan sudah belasan tahun. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.